ke Pak, seperti Orde Baru, Pak. Kita justru yang di depan membawa tameng dan penungan itu, nah, ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika kepolisian nggak mampu, baru TNI yang maju. Nah, saya melihat kemarin itu, ya mampu, tapi mampu kok menengai terus digebuki, menengai, atau memang apa namanya? Saya lihat kan dia bertahan aja kan dengan di atas melumpuk jadi satu, dan sementara ini yang pendemonya ini bawa batu besar-besar itu Pak, dilemparkan kayak melempari itulah, bukan melempari itu ya, satu orang midu ya kita keluarkan 1.000, satu mideng satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya melalui Danpuspom TNI telah mengerahkan Satgas Polisi Militer TNI untuk mendampingi prajurit TNI yang bertugas di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yudo mengatakan telah menyampaikan kepada Pangdam, Pangarmada, dan Lantamal dan Danrem di sana bahwa tugas prajurit TNI di Pulau Rempang adalah untuk melakukan perbantuan kepada Polri. Ia mengatakan tidak ingin ada prajurit TNI yang melakukan provokasi ataupun memiliki lahan-lahan ilegal di Pulau Rempang tersebut. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga telah meminta aparat penegak hukum dan keamanan untuk hati-hati dalam menangani kasus di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 11 September 2023. Selain itu, Mahfud juga meminta aparat mensosialisasikan kesepakatan pada tanggal 6 September antara Pemda, pengembang, DPRD, dan masyarakat. Ia mengatakan masalah hukum konflik lahan tersebut sebenarnya sudah selesai. Pada tahun 2001 hingga 2002, kata dia, telah diputuskan adanya pengembangan kawasan wisata di pulau-pulau yang terlepas dari pulau induknya, salah satunya Pulau Rempang. Pada tahun 2004, kata dia, kemudian ditandatangani kesepakatan antara Pemda dan BP Batam dengan pengembang atau investor untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut. Hanya saja, lanjut dia, sebelumnya kesepakatan tersebut dijalankan sudah dikeluarkan lagi izin-izin kepada pihak lain. Izin-izin baru yang dikeluarkan sesudah MOU tersebut, kata Mahfud, kemudian dibatalkan semua oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Pada saat pengembang yang sudah menjalin kesepakatan pada tahun 2004 lalu akan memulai kegiatan, lahannya sudah digunakan oleh pihak lain. Konflik tersebut kemudian terjadi karena adanya perintah pengosongan oleh pengembang yang akan memulai kegiatannya di wilayah tersebut.